Di ruang gelap, 4 tentara bayaran diberondong dengan tembakan yang sangat brutal, menyebabkan Andy memikirkan saat-saat dia meninggal dan bertanya-tanya apakah itu adalah kali terakhirnya. Semuanya dimulai 1 hari sebelumnya di Maroko, saat Andy bertemu dengan Booker untuk berbincang tentang kemungkinan pekerjaan baru untuk mereka. Di sana Andy ragu-ragu karena dia tidak ingin bertarung lagi. Tapi Booker meyakinkannya untuk setidaknya kembali ke hotel dan menemui teman-temannya yang lain. Di hotel, Andy bertemu kembali dengan para saudaranya, ada Nicky dan juga Joy. Di sana mereka semua ingin menerima pekerjaan itu. Namun Andy masih saja ragu karena dia tidak mempercayai si pemberi misi, yaitu seseorang yang mereka kenal dengan nama Copley, yang mereka juga memiliki aturan untuk tidak pernah bekerja di perusahaan yang sama 2 kali. Pada akhirnya, mereka meyakinkan Andy dan akhirnya dia pergi bersama Booker untuk bertemu dengan Copley hanya untuk mengetahui apa yang ingin kliennya itu katakan. Beberapa waktu kemudian, Andy dan Booker pun duduk di luar kafe, sementara Nicky dan Joy mengawasi dari jendela hotel untuk berjaga-jaga. Copley datang dan menjelaskan semuanya. Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk istirahat dari CIA ketika istrinya jatuh sakit. Namun ketika istrinya meninggal, dia tidak sanggup kembali. Saat ini, dia membayar dirinya sendiri untuk pekerjaan underground semacam ini. Dan ia ingin tim Andy melakukan pekerjaan ini. Misinya adalah menyelamatkan beberapa sandera, yaitu para anak-anak dan juga wanita di Sudan Selatan. Mungkin karena menurut Andy ini adalah misi kemanusiaan, ia pun akhirnya menerima misi tersebut. Setelah itu, mereka pun terbang ke Sudan Selatan dan menunggu hingga malam tiba. Mereka diam-diam membunuh semua penjaga di luar satu persatu dan kemudian menyelinap melalui pagar untuk membunuh beberapa penjaga lainnya. Saat mereka berhasil masuk, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada sandera di sana. Andy menyadari bahwa misi ini adalah jebakan dan para pasukan itu mengira bahwa targetnya sudah mati. Namun tak lama kemudian tubuh regu Andy mulai pulih dengan cepat dan bahkan mengeluarkan semua peluru yang menembus daging mereka. Dan di sanalah mereka melakukan serangan balasan yang sangat brutal. Semua itu terlihat oleh Copley melalui kamera keamanan yang menandakan bahwa dia layak untuk gelisah. Keesokan paginya, mereka mengubur pakaian mereka yang berlumuran darah di pasir dan mendiskusikan pilihan mereka. Andy mengatakan bahwa mereka harus menemukan Copley dan membunuhnya karena Copley telah mengetahui rahasia mereka sebagai para manusia yang tidak bisa mati. Mereka adalah pejuang yang sudah berusia berabad-abad tahun lamanya. Dengan kemampuan penyembuhan regeneratif yang bekerja dengan begitu sangat cepat, yang selalu bisa untuk menunjang karir mereka sebagai tentara bayaran. Sementara itu di Afghanistan, prajurit Nile dari pasukan Amerika sedang menjalankan misi untuk memeriksa sekelompok wanita yang mungkin disandra oleh musuh. Ketika dia menemukan mereka, mereka diam-diam mengirimnya ke arah pria itu. Dan Nell memasuki gedung bersama timnya dengan cepat menembak pria itu di dada. Kemudian Nell bergerak untuk memeriksa tubuhnya, tapi pria itu mengiris tenggorokannya. Medic! Man down! Stay with me.
Kembali kepada tim yang sedang tidur di kereta dan mereka pun bermimpi tentang prajurit Nell yang sekarat saat berada di tenda medis. Dan Nell nyatanya masih hidup. Mereka semua pun terbangun dan menyadari bahwa mimpi-mimpi ini menandakan bahwa ada generasi baru yang sama seperti mereka, yang membuat Andy harus segera menemukan Nile. Jadi di sana Andy mengatakan dia akan melakukannya sendiri, sementara yang lain tetap melaksanakan tugasnya untuk melacak keberadaan Copley, dan mereka setuju untuk bertemu di Prancis nanti. Kembali ke Nell, dia menyadari teman-temannya semua telah mewaspadai dia karena dia bahkan tidak memiliki bekas luka dari cederanya. Insiden tersebut telah dilaporkan ke petinggi sehingga para petinggi memutuskan mengirim Nell untuk ke Jerman guna melakukan beberapa pengujian. Nell yang kesal kembali ke tendanya dan suasana hatinya bertambah buruk saat dia mengetahui bahwa teman-temannya sudah mengemasi barang-barangnya. Di Inggris, eksekutif farmasi yang bernama Merrick memberikan sebuah presentasi tentang penelitian sel induk dan memberitahu kepada calon investornya bahwa ia memiliki teknologi untuk mengakhiri penyakit manusia dan bisa memperpanjang umur manusia. Yang ia perlukan hanyalah dana. Setelah itu, Merrick bertemu dengan Copley yang menunjukkan kepadanya tentang rekaman tim Andy kemarin hari lalu. Namun Merrick tidak senang menjelaskan bahwa ia memerlukan bukti kuat karena orang hanya akan mengira video tersebut hanyalah editan CapCut. Dia membutuhkan Copley untuk menangkap mereka dan membawanya kepadanya. Sementara itu kembali kepada Nell yang tengah menunggu helikopter untuk menjemputnya. Lalu tiba-tiba Andy tiba dan menjatuhkan semua penjaga sebelum melakukan hal yang sama kepada Nell. Beberapa saat kemudian, Nell pun terbangun di bagasi kendaraan tentara yang dicuri oleh Andy dan segera mencoba untuk melarikan diri. Nell pun berusaha melarikan diri, tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Andy. Dan tanpa sungkan-sungkan, Andy pun meluncurkan tembakan yang menembus tengkorak kepala Nell. Lalu Andy pun menunggu Nell untuk hidup kembali, dan meskipun ada sedikit balasan dari Nell, semua itu tidak berarti bagi soldier kawakan seperti Andy. Di sana Nell sungguh menginginkan jawaban, dan untuk itu dia harus mau ikut bersama Andy. Setelah itu, Andy dan Nell pun akan terbang dengan pesawat menuju ke Prancis. Andy menelpon timnya untuk memberitahu bahwa dia berhasil mendapatkan Nile. Dan sebelum terbang, dia memberitahu Nell tentang timnya dan fakta bahwa mereka juga tidak tahu mengapa mereka abadi. Namun Nell masih tidak percaya tentang ketidakmasukakalan ini. Waktu Andy tertidur, ternyata Nell mengikatnya di kursinya dan menodongkan pistol ke kepala pilot untuk membuatnya menurunkan pesawat. Ketika Andy bangun, dia berbicara dengan pilot dalam bahasa Rusia, menyuruhnya untuk berpura-pura mati sehingga dia dapat mengalihkan perhatian Nell. Andy pun berpura-pura menembak pilotnya dan pesawatnya mulai jatuh. Jadi saat Andy bilang dia tahu caranya untuk mengemudikan pesawat, Nell pun melepaskannya. Kemudian pilot bangun kembali untuk mengendalikan lagi atas pesawat yang mau jatuh itu. Di sana, Nell langsung saja nekat untuk melawan Andy dengan ilmu silatnya. Namun dengan pengalaman bertahun-tahun berabad-abad lamanya, Andy sudah dengan sangat mudah menang dan mematahkan tulang Nile agar calon juniornya itu tahu tentang keajaiban yang ada di dalam dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa itu benar-benar real. You say you're already healing faster. Di sana, Nell begitu terpelongo menyaksikan lukanya yang bisa sembuh dengan sendirinya. Singkatnya, di sana akhirnya mereka bertemu dengan anggota tim lainnya di sebuah gereja tua yang kosong, tempat mereka makan malam, dan Nell belajar lebih banyak tentang tim ajaib itu. Bowker menjadi abadi pada abad ke-18. Nicky dan Joy dipertemukan di Perang Salib, dan Andy mengatakan bahwa dia adalah yang tertua sampai-sampai dia tidak ingat lagi usia sebenarnya. Tim juga memberitahu Nell bahwa mereka mungkin saja bisa mati, meskipun sangat jarang, karena selalu ada kemungkinan untuk makhluk abadi yang sudah hidup cukup lama seperti mereka. Dan itu sudah ada contohnya ketika di masa di mana Andy berada, di mana luka mereka pada akhirnya akan berhenti sembuh, menandakan bahwa itu sudah waktu mereka. Namun mereka semua tidak akan ada yang tahu kapan waktu itu akan tiba. Setelah itu mereka semua tidur kecuali Andy yang duduk di kursi di ruang tamu. Di tengah malam, Nell pun mengalami mimpi buruk yang membangunkan semua orang.
dia menjelaskan bahwa dia melihat seorang wanita yang sangat depresi dan gila. Dia terperangkap di dalam peti mati yang tenggelam di dasar lautan. Di sana, tim memberitahunya bahwa wanita itu adalah Queen, makhluk abadi seperti mereka yang pernah hidup dan perang bersama-sama di masa Andy. Saat itu, mereka berupaya untuk membebaskan perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Namun justru malah mereka sendiri yang ditangkap dan dituduh sebagai penyihir. Segeralah penduduk kota pun semakin yakin ketika Andy dan Queen digantung dan mereka tetap hidup. Hingga warga membuat rencana khusus di mana mereka akan memisahkan Andy dan Queen. Karena mereka pikir jika dua penyihir tetap disatukan, maka mereka akan semakin kuat. Sehingga mereka mengunci Queen di dalam peti mati besi yang kemudian dibuang ke dasar laut. Sejak saat itulah, Queen tenggelam berulang kali, hidup kembali, mati kembali, hidup lagi, dan begitu terus untuk selama-lamanya di dasar lautan. Cukup normal jika Queen menjadi gila karena harus menghabiskan hidupnya yang entah sampai kapan itu berada di dasar laut sendirian. Itulah alasan mereka sangat takut jika mereka tertangkap. Karena terlepas dari mereka yang tidak bisa mati, tapi mereka tetap bisa merasakan sakitnya ketika mendapatkan luka, seperti manusia pada umumnya. Kecewa dengan cerita itu, Nell pun bergegas keluar dan Andy mengikutinya. Namun tiba-tiba mereka mendengar tentara Copley menemukan persembunyian mereka. Saat Copley mengawasi semuanya dari mobil pengintai, Andy dan Nell pun kembali ke dalam dan menemukan bahwa Joy dan Nikki sudah tertangkap, sedangkan Booker perutnya hancur karena ledakan granat. Booker. Clear the back room. Find Joe and Nikki. Dan untuk luka sebesar itu mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk pulih kembali. Lalu, Nell menunggu bersama Booker sementara Andy akan mengejar para tentara yang menangkap kedua temannya itu. Sekali lagi, dia langsung terjun ke pertarungan tanpa peduli akan terluka dan mengalahkan semua orang dalam hitungan detik saja. We gotta get out there. I strongly recommend that we leave. Let's move. Setelah selesai, kelompok tersebut mengemas barang-barang mereka dan pergi mencari tempat persembunyian lainnya. Sementara itu, Joy dan Nikki terbangun di dalam mobil van yang dikelilingi oleh tentara yang mengolok-olok mereka sebagai pasangan gay. Tak lama kemudian, van tersebut pun membawa mereka ke bandara. Namun saat pintu itu terbuka, terungkap bahwa Joy dan Nikki telah membunuh semua orang meskipun mereka diborgol. Copley menempatkan mereka di pesawat untuk terbang ke Inggris dan membawa mereka untuk menemui Merrick yang menikah mereka untuk bersenang-senang dan menyaksikan keajaiban mereka. Di sana dia menjelaskan bahwa dia akan melakukan sebuah eksperimen pada mereka sampai dia menemukan cara untuk memperpanjang umur manusia. Berikutnya, Nikki dan Joy pun dibius dan dikirim ke lab, sementara Merrick meminta Copley untuk membawakannya yang lainnya juga. Kembali ke Andy, Nell dan juga Booker. Mereka berlindung di sebuah tambang yang ditinggalkan, di mana Nell terkejut. Dia menemukan semua harta karun tua dan karya seni asli yang mereka sembunyikan di sana. Saat Booker memberitahu Nell tentang anak-anaknya yang meninggal dan kesedihan tentang dia yang ditakdirkan hidup selamanya untuk menyaksikan orang-orang yang dia cintai meninggal. Di sisi Andy, dia menyadari bahwa luka-lukanya ternyata tidak kunjung sembuh, sehingga dia pergi ke apotek di kota tempat dia untuk membeli perlengkapan medis. Dan terkejut saat kasir menawarkan bantuan untuk membalut lukanya di ruang belakang. Saat Andy bertanya mengapa wanita tersebut membantu orang asing tanpa mengajukan pertanyaan apapun, wanita itu mengatakan bahwa dia mengharapkan Andy untuk meneruskan tindakan kebaikannya kepada orang lain di sepanjang hidupnya nanti. Menolong tanpa pamrih. Itu. Di laboratorium, Joy dan Nikki diikat di kursi sementara dokter terus mengambil sampel dari tubuh mereka. Di sana, Copley menunjukkan bahwa Merrick sudah memiliki semua sampel yang diperlukan, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk menyandra keduanya. Tetapi Merrick mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan
dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil dari penelitiannya. Di sana, Nikki mencoba memberitahu dokter itu bahwa orang-orang pernah melakukan eksperimen yang sama pada mereka di masa lalu dan tidak pernah berhasil. Namun percuma saja bahwa dokter itu tetap mengabaikannya. Beberapa saat kemudian di tengah malam, Nell terbangun dari mimpi buruk dan memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari udara segar. Dia menemukan Andy sedang membuka teleponnya dan Nell berbagi beberapa cerita tentang keluarganya. Tapi sayangnya di sisi Andy, dia tidak mengingat apapun cerita miliknya. Lalu Booker pun bertemu dengan mereka untuk mengatakan bahwa akhirnya dia telah menemukan lokasi Copley. Dan langsung saja mereka segera berangkat. Saat mereka tiba di alamat tersebut, Booker pergi untuk mengintai area. Sementara Andy memberikan senjata kepada Nile. Namun Nile ternyata mengatakan bahwa dia tidak ingin membantu mereka. Dia mengatakan bahwa dia masih ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarganya sebelum terlambat. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi soldier abadi seperti mereka. Sehingga di sana Andy memutuskan untuk membiarkan Nell mengambil mobilnya dan menyetujui pilihan Nell. Setelah berjalan cukup jauh, Nell membuka bagasi dan menyadari bahwa Andy telah mengambil peluru yang salah untuk senjatanya. Yang bisa dipastikan bahwa tembak yang dibawa Andy pasti blocok atau tidak berfungsi. Di fasilitas tersebut, Andy dan Booker pun menyelinap ke dalam dan naik ke atas untuk mencari Copley. Mereka segera menodongnya dengan senjata. Namun tiba-tiba, Booker mengejutkan Andy dengan menembaknya dari samping dan menahannya. Dia menjelaskan bahwa dia sengaja menjebak teman-temannya karena dia ingin Merrick mencari cara untuk memberi formula yang bisa menyembuhkan mereka dari keabadian. Sehingga mereka tidak perlu menderita terus-menerus semacam ini lagi. Dan sedangkan Copley menginginkan obat yang bisa menyelamatkan penyakit yang semacam diderita istrinya. Di sanalah Booker menyadari bahwa Andy tidak bisa sembuh kembali dari lukanya. Dia mulai panik, tapi sayang bahwa sekelompok penjaga telah datang dan menahan mereka berdua. Di sana Copley pun protes, menunjukkan bahwa menurutnya ini lebih seperti penyiksaan daripada penelitian. Terlebih lagi melihat keadaan Andy yang seperti itu, dia tidak akan selamat dari ujian apapun karena ilmu abadinya telah musnah. Namun Merrick tidak peduli dan memerintahkan penjaga untuk membawa Andy dan Booker ke ruangan pengujian yang sama di tempat Joy dan Nikki ditahan. What happened? I killed her. Sementara itu, dengan tiba-tiba, Copley terpojok oleh Nile yang menunjukkan kekuatannya bahwa dia adalah generasi baru dari 4 pilar yang ditangkap oleh Copley. Sehingga Copley pun di sana menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya untuk melakukan sebuah penelitian di tim tersebut dan mempelajari semua hal baik yang telah mereka lakukan untuk kemanusiaan selama ini. Copley juga mengatakan bahwa dia mengira bahwa dengan membawa tim tersebut untuk mengikuti pengujian ini, dia akan membantu dunia. Namun dia menyadari bahwa dia salah. Lalu Nell meyakinkan Copley untuk membawanya ke tim untuk melakukan aksi penyelamatan. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di gedung Merrick dan Copley memberinya akses kepada Nell. Dia berhasil mencapai lantai atas dan langsung tertembak. Tetapi itu hanyalah triknya. Dia mulai menerobos semua penjaga, membunuh mereka sampai dia menemukan ruangan yang tepat. Di sana, Nell langsung membebaskan teman-temannya dan memberitahu Andy bahwa dia telah melihat semua kebaikannya selama ini. Membenarkannya bahwa mungkin dia sendiri sekarang pasti memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. I know all the good you've done. Nikki dan Joy sangat marah kepada Booker karena pengkhianatannya. Namun Andy menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat mengenai hal itu. Setelah itu, tim pun bergerak melewati para penjaga gedung sambil berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Andy karena abadinya sudah musnah. Namun dia dengan cepat membuktikan bahwa dia tetaplah seorang pejuang yang sangat luar biasa meskipun dia tidak lagi abadi.
Gosh. Setelah mereka terkena bom, Andy menghajar seseorang pria hingga dia mengetahui lokasi Merrick. Namun ketika mereka tiba di kantor Merrick, kantor itu kosong dan mereka melihat lift sedang turun. Orang-orang pergi mengejar Merrick sementara Neil tinggal bersama Andy. Sayangnya lift yang turun adalah jebakan dan Merrick tiba-tiba muncul dengan membawa kapak. Meniru trik dari pesawat, Neil berpura-pura menembak Andy yang dengan cepat melompat ke arah Merrick yang terganggu untuk mencuri kapaknya. Dan aksi Neil sungguh sangat warrior sekali, teman-teman. Tak lama kemudian, tim pun datang untuk membantu Neil keluar dan begitu Andy bergabung dengan mereka kembali, mereka pergi bersama sebelum polisi tiba. Beberapa waktu kemudian, Booker menunggu di luar sementara tim makan siang dan mendiskusikan hukuman apa yang akan dijatuhkan Booker atas pengkhianatannya. Neil pun menemaninya dan berkata mereka telah membuat sebuah rencana untuk memalsukan kematiannya dan menutupi keluarganya. Jadi Booker memberitahunya Neil akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Kemudian Andy berbicara dengan Booker dan memberitahu dia bahwa hukumannya adalah 100 tahun harus hidup sendirian dan berpisah dengan mereka. Terlebih lagi, Andy sekarang sudah tidak abadi lagi, yang berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dan mereka mengucapkan selamat tinggal sambil berpelukan. Setelah beberapa hari kemudian, Andy pun akan menyidang Copley. Dan Andy memberitahunya bahwa Copley akan menerima hukuman dan hukumannya adalah Copley yang dengan segala aksesnya, dia harus memberikan mereka semua pekerjaan baru dan tugas-tugas kemanusiaan yang layak untuk diperjuangkan. Dan Copley harus segera menghapus semua bukti tentang keberadaan mereka agar dunia tetap tidak mengetahui keajaiban mereka. Then let's go to work. Lalu 6 bulan kemudian di Prancis, Booker kembali ke apartemennya dan terkejut dia bertemu dengan Quinn di sana yang menandakan bahwa Quinn telah lolos dari penjara dasar lautnya. Datang kembali dengan pandangan yang penuh dengan dendam dan kejahatan yang mengartikan nampak akan ada seri kedua dari film ini dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat mengesankan. Pesan dari film ini adalah seperti yang pernah Paman Ben ucap kepada Peter Parker di film Spider-Man. Remember, with great power come great responsibility. Yang artinya, kekuatan besar selalu membawa tanggung jawab yang besar pula. Cukup sekian dari Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.